Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Oktavia Andriani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan tersebut memiliki makna tugas utama seorang pendidik adalah memberikan pengalaman yang bermakna yang berdasarkan pada nilai-nilai etika. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Kita mengambil suatu keputusan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dampak dari keputusan yang kita ambil dapat dilihat dari perubahan yang terlihat di lingkungan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Segala tindakan yang diambil tentunya harus mengutamakan kepentingan murid. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pembelajaran pada modul ini memberikan pengetahuan bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan pada situasi dilema etika dan bujukan moral. Tentunya, dalam pengambilan keputusan perlu memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan diambil sesuai dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Prata Triloka, meliputi yang pertama Ingarso Sungtulodo. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan contoh tindakan yang berdasarkan pada kebajikan etika. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Guru memberdayakan, menyemangati, membuat orang memiliki kekuatan untuk memperbaiki kualitas diri. Lalu yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang memberikan dorongan kinerja murid untuk membangkitkan potensinya. Berdasarkan keadaan tersebutlah, maka guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Prata Triloka Ki Hajar Dewantoro dengan cara menjadi contoh, memberikan semangat, dan memberikan motivasi kepada murid-murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai kebajikan universal yang tertanam dalam diri kita dijadikan sebagai dasar bagi kita dalam pengambilan keputusan. Bagaimana prinsip tersebut dapat membuahkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan
memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Tujuan kegiatan coaching adalah untuk mengoptimalkan potensi guru. Kegiatan coaching dapat membantu memecahkan permasalahan, merupakan cara dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan diarahkan pada hal yang positif, berpihak pada murid, dan tentunya keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya dalam dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ketika pada situasi dilema etika ataupun bujukan moral. Seorang guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik tentunya lebih bijak dalam pengambilan keputusan serta mampu berempati terhadap keadaan sekitar. Hal tersebut mendorong pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi lingkungan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik, tentunya kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pembelajaran murid dan tetap memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik yaitu tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena semua pihak yang terlibat dalam kondisi tersebut tidak merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat pemimpinnya. Prosedur pengambilan keputusan yang mengakomodir banyak pertimbangan dan pandangan dari berbagai sisi tentu saja akan melahirkan sebuah keputusan yang baik. Keputusan yang baik tentu saja akan berimbas terhadap tumbuhnya kepercayaan dari semua pihak. Dan dengan kepercayaan itu, lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dapat tercipta. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah diferensiasi dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru sebagai pemimpin pembelajaran
Memfasilitasi berbagai perbedaan potensi yang ada pada murid-muridnya dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat menuntun tumbuh kembangnya berbagai potensi tersebut. Murid-murid akan merasakan pembelajaran yang memerdekakan dirinya. Ia akan merasa memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi yang dimilikinya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai pendidik yang menuntun segala kodrat muridnya tentu saja akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan mereka. Guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menyadari betul dan melakukan berbagai upaya dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya di masa depan. Guru tidak akan membuat keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada murid. Keputusan-keputusan dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran sudah pasti tidak mempertimbangkan dirinya semata. Kehidupan dan masa depan muridnya lah yang akan menjadi pertimbangan utamanya dalam mengambil suatu keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan kaitannya dengan modul sebelumnya, bahwa pengambilan keputusan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan pemimpin pembelajaran berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya dan berpihak kepada murid. Karena setiap keputusan yang diambil nantinya akan mewarnai karakter murid di masa depan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas. Pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk apresiasi guru terhadap keberagaman murid-muridnya. Selanjutnya, pada tahap perencanaan dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan alur bagja untuk mewujudkan budaya positif, sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman atau well-being. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal tersebut yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mengikuti tahapan demi tahapan dalam mempelajari modul 3.1, saya merasa cukup memahami konsep-konsep yang dipelajari pada modul ini, seperti dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal yang di luar dugaan menurut saya adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak semata-mata mengambil keputusan hanya merujuk pada aturan saja. Namun, di atas itu semua bahwa keputusan yang diambil harus berpihak kepada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari pada modul ini? Pernah, saya menerapkan pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 prinsip penyelesaian dilema. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan pun sebagian digunakan. Meskipun langkah-langkah yang saya tempuh tidak dengan mempunyai prosedur baku,
seperti pada modul ini, yaitu 9 langkah. Beberapa langkah saya lakukan meskipun tidak persis berurutan, seperti menggali fakta dan menentukan pihak-pihak yang terlibat untuk selanjutnya meminta keterangan yang relevan dari pihak-pihak tersebut. Pengujian benar salah pun dilakukan dengan melihat apakah ada aspek pelanggaran hukum dan peraturan dalam situasi tersebut. Perbedaan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini adalah tidak adanya opsi trilema dan refleksi terhadap keputusan yang telah diambil. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang paling signifikan bagi saya setelah mempelajari konsep ini adalah saya mampu mengenali dilema etika dan bujukan moral. Kemampuan ini nantinya tentu saja akan mendorong keterampilan saya dalam membuat berbagai keputusan yang tepat. Jika seorang pemimpin tidak mampu membedakan dua hal ini, maka dikhawatirkan keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral. Setelah mengenali dilema etika dan bujukan moral, saya bisa menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sangat penting karena modul ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi saya dalam mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Melalui modul ini, saya memahami cara membuat keputusan yang baik dengan menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, maka keputusan yang saya ambil akan jauh lebih baik dari kondisi saya sebelum mempelajari modul ini. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.